وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وثبت لساني واهد قلبي بهدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نوينا الوضوء والوضوء والصلاة والسلام نوينا التعلم والتعليم والتفكر والتدبر والتذكير والنحو والاتباع والعبادة والاستفادة والمسألة تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الخير ابتغاء الله إلى قربه وثوابه منه سبحانه وتعالى الحمد لله kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala malam hari ini kembali Allah takdir kita tentukan kita dapat berkumpul bersama guru dan kawan-kawan di majlis masjid yang mulia ini, Masjid Jami'at Taufiq, dalam rangka kita menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat dunia dan akhirat. Mudah-mudahan dengan berkah kajian ini, berkah ta'lim ini, kita semuanya diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari para syekh amal ambi ada keadaan berdoa dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan berkah majlis itulah Allah berikan kita istiqomah di dalam segala kebaikan. Allah selamatkan kita dari dunia sampai akhirat. Allah jaga kita, Allah pelihara kita, Allah lindungi kita dari segala macam bahaya dan musibah. Allah berikan kita semuanya mati dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sangat kita hormati dan kita muliakan kita pengurus Masjid Jami'at Taufiq Ustaz Haji Ahmad Syafi'i, beliau Haji Umum Syekh Ahmad Abian dan juga Abdul Habib, orang-orang kita semuanya. Mudah-mudahan selalu kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif radhiyallahu anhu wa adama naf'ihi wa bi barakati ulumihi fid dharain amin. Thumma kana sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil a'malis sholihati. Halaman 121 ya, baris kedua dari bawah. 121 baris kedua dari bawah. Tsumma kana sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil a'malis sholihati ilal ghayati wan nihayati hatta tawarraba qadamahu min tulil qiyami bil layl. Wa amma alladhi yajtahidu fil a'malis sholihati wa ya'tamidu 'alayha huwa mu'jibun bi nafsihi jarimun 'ala rabbihi wa rubbama yubtada liyastabina 'ajzuhu wa 'adamu salahiyatihi fi shay'in min as-sholihati laula fadlullahi wa rahmatuhu. Kama qala ta'ala walaula fadlullahi 'alaykum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinna Allaha yuzakki man yasha' wallahu sami'un 'alim. Tsumma kana sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil a'malis sholihati ilal ghayati wan nihayati. Kemudian adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yajtahidu bersungguh-sungguh fil a'malis sholihati, di dalam mengerjakan amal-amal yang sholih, amal-amal sholih. Ilal ghayati wan nihayati, sampai puncaknya dan sampai penghabisan. Maknanya Nabi kita Muhammad SAW itu beliau sangat rajin, bersungguh-sungguh dalam mengerjakan amal soleh sampai
semaksimal mungkin Nabi kita Muhammad SAW itu bersungguh-sungguh di dalam mengerjakan amal soleh. Beliau sholatnya Masya Allah, sungguh-sungguh dalam sholat. Beliau puasanya Masya Allah, sungguh-sungguh dalam puasa. Beliau bersedekah, ya, memberikan hadiah kepada orang, ya, baik miskin maupun kaya. Beliau, ya, bersedekahnya, memberi hadiahnya sungguh-sungguh, ya, semuanya itu beliau kerjakan ilal ghayat wa nihayati semaksimal mungkin. Hatta tawarramat qadamahu min tulil qiyami bil lail, sampai sehingga tawarramat bengkak qadamahu, kedua kakinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai bengkak kedua kaki Nabi min tulil qiyami bil lail, dari karena lamanya beliau, dari karena panjangnya beliau qiyamul lail, sholat di malam hari, sampai kakinya Nabi bengkak, ya, kaki kanan, kaki kiri, ya, sampai terasa sakit. Kenapa? Min tulil qiyami, karena panjangnya beliau bangun ibadah bil lail, di waktu malam, sholat. Jadi Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan kepada kita bagaimana bersungguh-sungguh di dalam mengerjakan amal soleh. Ya, bukan hanya memerintahkan, tapi mengamalkan, melaksanakan. Kebanyakan daripada kita mengerjakan tidak, nyuruh, iya, nyuruhlah kerjakan saja. Ya Allah, kabura maqtan 'inda Allahi an taqulu ma la taf'alun. Dosa besar bagi kalian bila kalian hanya mengatakan tapi tidak mengerjakan. Ini buat maling-maling, buat guru ngajarin Quran. Ya Allah, ada dalam satu syair begini. Ya ayyuhar rajulul mu'allimu ghayrahu, halla li nafsika hadha at-ta'dim, la tanha an khuluqin wa ta'tiya mithlahu, 'arun 'alaika idza fa'altahu 'azim. Ya, Nabi enggak begitu. Nabi memerintahkan, tapi beliau mengamalkan, mengerjakan. Ya, sehingga ada syair bilang gitu. Ya ayyuhar rajulul mu'allimu ghayrahu, wahai laki-laki yang mengajarkan orang lain. Enggak apa-apa, ya, lagi waktunya kita kenal. Ya ayyuhar rajulul mu'allimu ghayrahu, wahai laki-laki yang ngajarin orang lain. Hadza li nafsika hadza ta'lim, cobalah ini dulu pelajaran. Jangan orang lain yang dibilangin. Hadza li nafsika, ayo nih buat kamu dulu. Hadza ta'lim, ini pelajaran, ya, ini ilmu, pakai dulu buat kalian, ya, jangan buat orang lain dulu. La tanha an khuluqin wa ta'tiya mislahu, jangan melarang orang, jangan mencegah orang melakukan perbuatan ini itu, wa ta'tiya mislahu, tapi ente kerjain. Jangan begitu, ente kerjain. Jangan. Orang lihat dianya kerjain, jangan. Ya. La tanha an khuluqin wa ta'tiya mislahu. Jangan melarang orang untuk mengerjakan ini itu, tapi ente kerjain. Jangan menyuruh orang untuk ini itu, tapi ente tinggalin. Kalau begitu, 'arun 'alaika idza fa'altahu 'azim. Sungguh itu aib yang sangat besar kalau kau lakukan seperti itu. Hai mu'allim, hai tuan guru yang mengajarkan orang lain, kalau yang begitu itu sungguh aib yang sangat besar. Apa kata orang? Belum lagi Allah udah siapin, ya. Allah udah siapin buat orang yang ngerti tapi nggak ngamalin, ya. Fa'alimun bi ilmihi lam yakmala mu'adzabun min fadli ba'il wasa. Kayaknya gampang jadi ahli dakwah, gak gampang, ya, ngajarin orang pun gak gampang, ancamannya besar. Kalau cuma bisa bilang
jangan nih, nggak boleh nih, nggak boleh ini, nggak boleh. Dia tahu kayak dia kerjain. Mu'azzabun min qabli 'ubadil wasan, disiapin siksaan buat dia duluan min qabli 'ubadil wasan, sebelum penyembah berhala siap disiksa dia duluan disiksa. Alhamdulillah min Jalik. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Makanya ngaji untuk ilmu sekaligus minta hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kayak dianjur. Man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad min Allah illa wa'da. Siapa yang tambah ilmunya, hadir tambah ilmunya, duduk tambah ilmunya. Ya hadir di tempat ustaz, kiai, hafid tambah ilmunya. Wa lam yazdad hudan, tapi Allah enggak kasih petunjuk buat ngamalin ilmu, dia makin jauh dia Allah Subhanahu wa taala. Udah tahu ini jalan ini enggak pantas kita kerjain. Alhamdulillah min pelihara kita amin. Ya Allah. Di Nabi begitu. Nabi ngajarin orang untuk sungguh-sungguh ya di dalam mengerjakan amal-amal soleh. Banyak sekali ya. Bila yang meninggalnya sampai maksimal Nabi mengerjakannya. Bukan hanya itu. Nabi dulu, Nabi perintah, tapi Nabi kerjakan. Contohnya hatta tawarramat qadamahu min tulil qiyami bil lail, sampai Nabi itu kalau ibadah di malam hari, sholat di malam hari, kakinya bengkak, kaki kanan ke kaki kiri ke bengkak. Ya, min tulil qiyam, karena lamanya beliau begini. Beliau kalau sholat malam berdirinya lama. Lalu panjang beliau sholat di malam hari ya, sampai kakinya bengkak. Sampai dikatakan qila lahu, ya ada yang respon sama Nabi berkomentar. Laqad qila lahu, dikatakan kepada beliau, qad ghufira laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara. Ya Rasulullah, kan dosa kau sudah diampuni. Ma taqaddama ya Rasulullah wa ma ta'akhkhara, bahkan yang belum dikerjain dosa itu diampuni ya Rasulullah. Kok sampai begini banget ya ibadah gitu, sampai bentak-bentak lagi. Apa jawaban beliau? Afala akuna abdan syakur, ai afala uhibbu an akuna abdan syakur. Mengapakah aku tidak pengen menjadi hamba yang bersyukur? Ya, apa enggak pengen aku menjadi hamba yang bersyukur? Aku ingin menjadi hamba yang bersyukur, karena itu kalau malam aku bangun sholat, ibadah, ibadah. Ini bukan masuk dalam ya masuk paling ya orang ibadah kakinya sampai bengkak di sini ada ada juga kalau udah sebulan jadi aduh ini kaki bengkak kenapa malu bayar atau awal sebulan dari kemarin ya Allah nanti seperti itu ya karena malam hari itu memang masya Allah madrasatul lail, sekolah malam. Jadi ada orang buka institut sekolah malam. Padahal malam itu memang sekolahnya orang beriman. Madrasatul lail, sekolah malam. Malam hari kalau kita bangun bismillahirrahmanirrahim, ya kita bangun sementara orang-orang pada tidur. Kita wudhu dengan baik, ya sidqahnya kita sempurnain dulu kita. Kemudian kita sholat 2 rakaat minimal, minta ampun Allah, lalu kita zikir, kita wirid, kita istighfar, minta ampun Allah, dosa kita banyak banget Allah ya Allah. Ini yang suka dibaca sama imam pun kalau salat ya. Aqimis shalat liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa kalau malam tahajud. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nafilatan lak, sebagai tambahan buat engkau. Ya, dulu sebelum ada syariat salat
meskipun tambahan itu sholat tahajud buat Nabi, Nabi tidak pernah tinggalkan satu kali pun. Kalau kita sering banget tinggal, udah payah kita nih. Emang kalau ngaji begitu, ngaji kita ya ngomelin diri kita ngomelin diri kita baca kita sejarah orang soleh, sejarah orang alim. Oh begini, masya Allah, kita jauh banget. Mudah-mudahan Allah kasih nur, Allah kasih hidayah, Allah kasih asrar, hikmah, intisari ilmu. Habis malam dari itu gerak hati kita mau tahajud, mau baca Quran di malam hari. Itu sekolah malam, masya Allah, lulus orang kalau sekolah malam. Kalau sekolah siang belum lulus, tapi kalau sekolah malam lulus. Bayangkan orang kalau ada yang punya nikmat tidur dia tinggalin. Enak banget tidur. Saudara ingat nikmat tuh. Enak banget tidur. Dia tinggalin, dia ada Allah, matanya bercucuran, nangis, berdoa, ya Allah. Terus apa yang belum dikerjain? Di Nabi meskipun itu tahajud hanya sebagai tambahan nafilah belakang, ya, tapi buat Nabi beliau tidak pernah tinggalkan hatta satu kali. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh istrinya Siti Aisyah radhiyallahu anha, la ada' sholatal lail, jangan kau tinggalkan sholat malam, ya, karena Nabi tidak pernah meninggalkan sholat malam sekali. Hatta jika marido, sampai pun kalau beliau sakit, au kasila, atau lagi atau bagaimana gitu, ya, bawaannya lagi kurang semangat, ya, meskipun Nabi lagi sakit atau bawaannya lagi kurang semangat, tetap Nabi bangun di malam hari, washolat qa'idan, Nabi sholat malam tapi dalam keadaan duduk. Kebiasaan Nabi sholat diri, ya, malam lama bacaannya. Tapi kalau beliau lagi sakit atau lagi ada sesuatu yang mengganggu pikiran beliau, tetap Nabi bangun dan sholat tahajud yang mulai dan sholatnya itu qa'idan dalam keadaan duduk. Dari sini kita bisa ambil ilmu. Berarti sholat tahajud tidak mesti berdiri. Kalau kita lagi malas ya kayak Nabi, atau kita lagi sakit, tetap tahajud, ya, kita sholat meskipun duduk. Jangan pernah tinggalkan sama sekali. Wah ini Allah dan musyolihin, kerjaan tabiat orang-orang soleh. Kalau kita nggak pernah tahajud, jarang berkawan malam, jangan aku soleh dah. Biar namanya soleh, jangan aku soleh. Ya Allah, karena itu kerjaan malam itu tidak aku soleh, dan kerjaan orang soleh. Dan janji Allah Subhanahu Wa Taala, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Orang yang tahajud malam, bangun di waktu malam, itu dibagikan sama Allah Subhanahu Wa Taala mendapatkan maqam mahmuda, tempat derajat yang tinggi yang terpuji. Kalau Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau dijadikan dia memiliki maqam mahmuda, itu syafaatul uzma, syafaat terbesar. Nanti di padang mahsyar orang kumpul semuanya, ya Allah, sejak zaman Nabi Adam sampai akhir kiamat manusia semua kumpul di padang mahsyar. Kupatan, kurotan, ada yang pakai sendal, kurotan, telanjang, bonteng semuanya. Ada mereka yang tenggelam dengan keringatnya sendiri, ada yang selutut, ada yang sebadan, ada yang kelelep dengan keringatnya sendiri. Saking panasnya saat itu, kumpulnya orang kebanyakan. Kita jangan di tempat yang enak. Kalau yang namanya dikumpulin satu tempat, rame-rame kayak ikan tembak, kayak ikan bandeng. Ya, yang paling bawah, paling parah. Alhamdulillah dari. Saat itu orang sampai berangan-angan gitu. Oh, lama banget di padang mahsyar, keluarkan kami ya Allah meskipun ke neraka. Yang penting keluar daripada mahsyar. Yang penting keluar daripada bagaimana caranya gitu. Meskipun keluarnya ke neraka, biar tidak keluar dah. Asal jangan lama-lama di padang mahsyar. Belum ada perintah Allah untuk menunggu hisab begitu, ya. Sampai mereka minta pertolongan kemana aja, datang kepada Nabi Adam, kepada Nabi Nuh, ya, pada Nabi Isa, pada Nabi Ibrahim, datang semuanya. Tapi mereka jawabannya nafsi-nafsi, buru-buru menolongin ente pada anak-anak dari iman, kata Nabi-Nabi itu nabi-nabi pakar tinggi sekali hebat. Tapi mereka nafsi, aku jadi bingung dengan diriku sendiri. Ya, Anda, ya Ashabi Muhammad, coba datang kepada Nabi terakhir, Nabi pilihan Muhammad, dan kepada Nabi
irfa' ra'sak sal tu'ta, angkat kepalamu wahai kekasih, mintalah aku akan beri apa yang kau minta. Nanti dari ayat Al-Qur'annya waduha ya, kalau buka pasti apa yang kau minta Allah akan berikan sampai hatimu senang. Dan yang Nabi senang hatinya gak lain gak bukan, dia gak pengen ada umatnya satu aja yang masuk neraka. Masya Allah. Jadi kalau buat Nabi, kalau kita sholat tahajud, Nabi bakal dibangkitkan dengan memiliki syafaat terbesar. Kalau kita umatnya orang yang tahajud sholat malam diberikan maqam yang mahmudah juga, derajat yang tinggi. Ya, hidup di dunia dimuliakan orang. Yang orang senang sama kita, cinta sama kita, terhindar daripada syirik, dengki dan sebagainya. Itu orang yang mengerjakan sholat malam. Masya Allah. Hatta tawaf qadamahu, jadi Nabi kalau ibadah di malam hari sampai bengkak kedua kakinya, min ulil qiyam bilaili, sebab panjang, sebab lama ya mengerjakan sholat malam. Mudah-mudahan sedikit kita bisa menjaga. Amin. Wa amal ladzi yajtahidu fil a'mali shalihah, dan adapun orang-orang yang bersungguh-sungguh di dalam mengerjakan amal-amal soleh, wa ya'tamidu 'alaiha, dan dia bersandar dengan amal solehnya tersebut. Ya, dia kerjain amal soleh, kemudian dia bersandar pada amal soleh tersebut, anteng, tenang setelah mengerjakan amal soleh. Aku mau bersolat, aku udah haji, aku mau berumrah, aku mau zakat, aku mau berbayar sama orang, nggak kita belum masuk surga. Jadi merasa tenang dengan kerjaan amal solehnya. Hati-hati. Ya, kata Habib Abdullah Al-Haddad, bahwa mu'jibun bi nafsihi, dia itu adalah orang yang ujub dengan dirinya. Dia adalah orang yang membanggakan dirinya, sombong dengan dirinya. Kayak di sini nih, hatinya ngomong, di sini yang paling suka, ini dorong dari ini, yang paling masuk dorong kayak ini. Kampangnya ada apa itu? Hati ngomong begitu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, tanda-tanda orang cilaka salah satunya adalah ya, dia bangga dengan ketaatannya. Ya, bangga dengan ibadah. Dia merasa paling taat dia doang. Ya, paling benar dia doang. Semuanya kayaknya gue yang paling taat sama Allah. Jadi itu tanda-tanda cilaka, binasa. Diketahui kami Allah berkata, ada orang yang sungguh-sungguh dengan amal solehnya. Oh, puasanya mantap, ngajinya mantap, ibadahnya mantap. Tapi wa ya'tamidu 'alaiha, dia bersandar, berpegang teguh dengan kerjaannya tadi, ya, yang diandelin itunya, kerjaannya. Sehingga dia mengerjakan orang, ya, dia mah baru tobat kemarin udah tahu. Nah, lagi ada yang cerita, oh itu mah bajingan, baru kemarin dia tobat. Betul ya. Udah kecilin orang, dia merasa dirinya yang banyak ibadah, banyak taat. Kata Habib Abdullah bin Al-Haddad, bahwa mu'jibun bi nafsihi, dia adalah orang yang ujub, bangga dengan dirinya sendiri, jari'un 'ala rabbih, ya, dia telah berani lancang terhadap Tuhan. Ntar ada lanjutan. Memang yang tentuin masuk surga amal soleh, bukan. Amal soleh hanya perintah aku dan kamu wajib kerjakan. Ntar masalah surga mah rahmat aku. Ya. Jadi jangan membanggakan dengan amal soleh yang terjadi. Ini dibanggain nih sama orang-orang tukang maksiat. Dibanggain oleh tukang maksiat. Soleh aja enggak beruntung masuk surga, balik lagi lagi dulu. Warubbama ibtala liyastajina ajizu, dan kadang-kadang dia dipuji sama Allah Subhanahu wa taala, liyastajina ajizuhu, supaya jelas dia punya kelemahannya. Itu orang kalau begitu tuh, kalau dia berbangga mengandalkan amal solehnya, ya, dia suatu saat diuji sama Allah, dikasih ujian supaya jelas kelihatan kelemahannya. Apa saya yang dibanggain? Karena tahajud dulu, dikasih sakit sama Allah. Dikasih sakit sedikit aja, ya, dan tahajud aja.
Ya, tulangnya sakit, matanya sakit, nggak bangun sebulan 2 bulan nggak ngerasain tahajud. Ente sih bangga dengan amal soleh ente, jangan bangga dengan amal soleh kita. Kerjakan karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Ikhlaskan karena ikhlas itu kita selamat. Wa ada musolahiyati bi syai'in min as-shalihat. Ya. Jadi kadang Allah kasih uji itu orang supaya jelas kelemahannya. Ya, dan supaya ketiadaan dapat membereskan urusan. Ya, jadi kasih penyakit, kasih dia supaya kelihatan kelemahan dia. Oh, lagi bisa ngaji kalau lagi sakit. Ya, berat milik kepala buyar. Kemarin belajar ngaji dulu. Ya, semuanya Allah punya aturan. Ya, Allah baik sama kita, Allah kasih hidayah. Laula fadlullahi wa rahmatuhu, kalau bukan karena karunia Allah dan kasih sayang Allah. Jadi orang tidak bisa mengerjakan ya amal ibadah sebaik-baiknya kalau bukan karena karunia dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jangan jauh-jauh dah kita tahiyat aja. Tahiyatul barakatuh shalawat thayyibat lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka wa alayka lillahi shalihin. La ilaha illallah. Dalam kitab fikih ketika kita mengucapkan illallah maka dianjurkan tangan kita diangkat yang satu ini sababah menunjukkan. Ini menunjukkan Allah itu esa, Allah itu sama. Ini kita bisa angkat telunjuk kita karena fadlullah rahmatuh, karena karunia Allah dan kasih sayangnya. Kalau Allah lagi kasih karunia, Allah nggak kasih rahmat, nggak bisa angkat telunjuk. Ya, lihat orang yang sehat. Bila hindari, ya nasallahu alaihi wa sallam kita selamat sama Allah. Lihat orang yang sehat tiba-tiba maaf kasih penyakit paling itu lumpuh. Bisa dia jalan, bisa dia bergerak, enggak. Angkat tangan aja nggak bisa dan sebagainya. Jadi kita butuh kepada fadlullah, karunia Allah, rahmatullah. Kama qala ta'ala, walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada, walakin Allah yuzakki man yasha, wallahu samii'un 'aliim. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, walaula fadlullah, dan sekiranya kalau bukan karena karunia Allah atas engkau dan rahmatnya kasih sayang Allah atas engkau, ma zaka minkum min ahadin, niscaya tiada seorang pun dari kamu yang bersih. Kalau bukan karena rahmat Allah, nggak ada satu orang pun yang bersih daripada dosa. Jadi kita bisa taat, bisa ibadah karena rahmat Allah. Walakin Allah yuzakki man yasha, dan sesungguhnya tetapi Allah Subhanahu wa taala yang membersihkan siapa yang Dia sukai, siapa yang Dia kehendaki. Ya, makanya ada orang yang udah deket banget sama masjid nggak sampai, deket sama majlis nggak sampai. Ya, Allah kasih kerepotan. Saya foto nggak ada sampai, masih malas. Ya. Tapi kalau rahmat Allah, kalau Allah sampai kepada kita, insya Allah kita akan kebaikan-kebaikan. Wallahu samii'un 'aliim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, 'aliim dan Maha mengetahui. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidna 'ilma wa zidna fahma. Nanti kelanjutannya apabila orang mengambil dan amal Allah bersama di sana. Kelanjutannya tentang seorang hamba yang ibadah 500 tahun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mudah-mudahan amin. Bismillahirrahmanirrahim.